Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Absen dulu ya. Tocin, udah hadir belum? Adon ada? Ada, Bu. Yandi? Hadir, Bu. Hadir. Suprianto? Hadir, Bu. Yakob? Belum? Oke. Tocin udah hadir ya? Oke, lanjut. Fisika. Hadir semua? Hadir, Bu. Oke. Hadir semua ya? Hadir semua, Bu. Oke. Matematika? Hadir, Bu. Hadir semua? Iya, Bu. Kita langsung ke topik pembahasan. Kemarin itu belum sempat dibahas ya, tapi udah dikerjakan di kelompok. Macam-macam ukuran ya. Di sini hari ini pertemuan ke-6. Tanggal 11 Oktober 2021. Sebelumnya sudah ada tugas kelompok yang di dalamnya itu membahas tentang macam-macam ukuran. Di sini ada 12 macam-macam ukuran. Ya. Ada rata-rata, median, modus, kuartil, desil, persentil, rentang, rentang antar kuartil, rata-rata simpangan, simpangan baku, angka baku, koefisien variasi, koefisien kemirikan, koefisien keruncingan. Jadi ada 12 macam. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Macam-macam ukuran. Yang pertama, rata-rata atau biasa disebut dengan min. Min ini ada dua jenisnya untuk data tunggal dan data berkelompok. Kalau data tunggal kita mudah saja tinggal dijumlahkan semua nilainya. Misalnya ada nilai UTS, mahasiswa 5, 6, 4 hingga 9 ini ada 10 peserta didik. Jadi jawabannya itu kalau ditanya rata-ratanya tinggal kita jumlahkan semua datanya dibagi dengan 10 sehingga memperolehlah hasil 68 dibagi 10 yaitu 6,8. Nah, itu untuk data tunggalnya. Selanjutnya ada data berkelompok. Data berkelompok sedikit menggunakan rumus yaitu rata-rata sama dengan X0 ditambah I dikali sigma F1 FI CI dibagi sigma FI, di mana N itu untuk ini N ukuran populasi, kemudian rata-rata simbolnya seperti ini, kemudian I itu lebar kelas atau interval yang kemarin udah dibahas sebelumnya, kemudian X0 yaitu nilai tengah dari yaitu sigma F dibagi 2. CI yaitu nilai tengah kelas atas dikurangi nilai tengah kelas tengah dibagi lebar kelas. Kemudian FI yaitu jumlah frekuensi data. Nah, ini untuk main. Selanjutnya ada contoh. Misalnya seperti ini. Ada nomor urutnya di sini 1 sampai 4, artinya berarti ada 4 kelas dari data ini. Misalnya nilai ujian terdiri dari 45 hingga 56 angkanya itu dengan frekuensi ada kelas pertama itu 2, kelas kedua 6, kelas ketiga 8, kelas keempat 14. Nah, XI di sini nilai tengahnya itu yang kemarin udah 45 ditambah 47 dibagi 2. Perolehlah hasilnya. Nah, tadi itu sebelumnya ada dibahas nilai tengah dari sigma F dibagi 2 nih. Untuk min rata-ratanya itu kita ambil berarti di sini. Ketika kita jumlahkan semua, ini 30. Ya kan, berarti 15 itu berada di tengah-tengah sini. Di yang ketiga ini adalah rata-rata tengahnya kan. Nah, berarti
X0-nya itu ada di sini. Sama dengan 52. Kemudian C1-nya itu ini ya. FI, CI, C1 itu tadi nilai tengah kelas atas dikurang nilai tengah kelas tengah dibagi lebar kelas. Nah, ini juga ada dibahas sama kelompok siapa kemarin? Kelompok Gista, Bu. Oke, Gista. Nah, Gista, di contoh ini untuk CI. Coba CI dari mana diperoleh nilai negatif 6? Silakan kelompoknya. Ayo, nggak ada jawaban nih. Berarti ada tugas nih. Tugas next pertemuan. Kucin, Gista, sama Yakob, Bu. Oke. Berarti kalian bertiga minggu depan harus menjelaskan CI itu dapatnya dari mana. Oke, lanjut dengan modus. Modus itu kalau untuk data tunggal, tinggal kita lihat itu data yang sering muncul itu data berapa ya gitu. Contohnya, misalnya sampelnya nilainya seperti ini. Ada 12, 34, 24, 12, 24, 12, 12, dan 34. Nah, jawabannya itu frekuensinya yang terbanyak itu adalah nilai berapa nih? 12 katanya di sini kan. Kita lihat. Kalau nilainya 12 berarti ada 1, 2, 3, 4. Jadi modus itu untuk data tunggal mudah sekali, tinggal dilihat angka berapa yang muncul paling banyak. Kalau di contoh itu modusnya atau MO itu adalah angka 12. Kalau data berkelompok modus itu sama sih disingkatnya dengan MO. Tapi kalau data berkelompok nih ada rumusnya. Yaitu B ditambah P dikali B1 per B1 plus B2. B itu tepi bawah interval modus. Nah, modus tadi itu kan yang sering muncul. Berarti kalau data berkelompok tinggal kita lihat yang paling banyak frekuensi berarti dia ada di kelas ini. Itu 54 sampai 56 dengan frekuensinya itu 14. Nah, itu ini berarti kelas modusnya. Nah, panjang kelas sama di sini P ya ditulisnya. Panjang kelas itu berarti interval dari 45 ke 47 atau interval 54 ke 56. Berarti ada 54, 55, 56. Berarti ada 3 frekuensinya atau panjang kelasnya. B1 yaitu selisih frekuensi modus dan kelas sebelumnya. Frekuensi modus 14, kelas sebelumnya 9. Berarti 14 dikurang 9. Berapa? 14 dikurang 9. 5 ya. Nah, berarti ya BI-nya, oh ya ini udah ada nih. BI-nya berarti 5. Selanjutnya B2 yaitu selisih frekuensi modus dan kelas sesudahnya. Berarti 14 dikurang 10 yaitu 4 B2-nya. Sehingga modus modus untuk data kelompok ini itu ya ini ya. Bukan rata-rata ya ininya MO ya. MO sama dengan 53 tepi bawah interval modus. Nah ini 53,5 kita lihat dari 54 dikurang 0,5 tepi bawah interval modusnya. Kemudian panjang kelasnya 3. Kemudian B1-nya 5. Kemudian di bawahnya ada B1, 5 ditambah B2 yaitu 4, sehingga memperoleh hasil lah sama dengan modusnya itu untuk data berkelompok sama dengan 55. Begitu. Lanjut median. Median, suatu data yang membagi sekelompok data menjadi 2 bagian. Nah, itu dikatakan dengan median. Kalau data tunggal, misalnya dia itu jumlahnya ganjil, maka mediannya itu tinggal dibagi dengan 2, N plus 1 dibagi 2. Selanjutnya kalau dia datanya genap, berarti itu data ke ini. Nah, boleh juga langsung N per 2, boleh juga. Atau mau data setengah N ditambah setengah N ditambah 1 dibagi 2 juga boleh.
Tapi singkatnya itu tinggal datanya, N-nya berapa dibagi 2. Nah, itu untuk median, artinya nilai tengah-tengahnya. Diurutkan dari yang pertama, dari yang kecil hingga ke yang besar, untuk data tunggal ya. Dari yang kecil hingga yang ke besar, kemudian dibagi 2 datanya. Nah, itu adalah median tunggal. Selanjutnya, kalau yang berkelompok, sama seperti dengan modus tadi itu, dia ada rumus. Rumusnya hampir sama. Di sini B itu interval yang memuat nomor N/2, yaitu kira-kira frekuensi yang berada di tengah itu yang mana gitu. Nah, itulah dia di bagian B-nya ini. Sama seperti yang tadi itu. Nilai modusnya. Nah, ini kelas mediannya. Selanjutnya intervalnya juga sama. N/2 yaitu frekuensinya tadi itu. Misalnya jumlahnya itu ada 10. 10 dibagi 2 berarti di sini itu adalah 5. Selanjutnya F itu jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil. Nah, itu sebelumnya F itu frekuensi median. Nah, jelasnya seperti ini. Nah, ketika dibagi 2, ternyata dia berada di kelas ini. 54 sampai 56, kelas 1, 2, 3, 4. Kelas keempat itu merupakan nilai mediannya. Nah, berarti interval mediannya 54 dibagi 2, 27. Karena frekuensinya 54, jadi interval mediannya 27 berada di kelas tengah ini. Oke, F-nya itu dari 2 ditambah 6 tambah 9, 17. Nah, ini frekuensi sebelumnya, F yang besar, terus mediannya tinggal kita masukkan angkanya. Nah, ini tepi bawah kelas mediannya, 54 kurang 0,5, 53,5 ditambah interval. Di sininya interval median dikurang 17 F yang besar dibagi 14 yaitu frekuensi kelas mediannya. Diperolehlah hasilnya mediannya 55,5. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ya? Oke. Lanjut kuartil. Nah, kuartil kemarin kelompok siapa? Kelompok kami, Bu. Masih Saya, Yakob. Gista, sama Oke. Jadi kuartil itu pembagi ya. Misalnya kuartil 3 berarti data itu dibagi ada 3 pembaginya. Nah, misalnya seperti ini. Ada data yang diurutkan dari yang terendah hingga yang terbesar. Kemudian dibagi menjadi 3 kelompok nih. Karena di sini diminta kuartilnya ada 3 katanya. Nah, seperti ini. Sehingga kuartil 1, artinya kuartil yang pertama, pembagian pertama, kuartil bawah sama dengan 3 ditambah 4 dibagi 2. Karena dia berada di tengah-tengah. Selanjutnya, kuartil 2, kuartil tengah, atau disebut juga dengan median data tunggal. Nah, itu yang di tengah-tengah kuartil 2. Yaitu 5 ditambah 5 dibagi 2. Selanjutnya, kuartil atas, atau yang terakhir, kuartil 3. 6 ditambah 6 dibagi 2. Itu kuartil. Nah, untuk data kelompok nih misalnya. Nah, ini sama kayak juga sama. Menggunakan rumus yang mirip juga dengan frekuensinya. Ini juga sama. Frekuensi sebelumnya, ini frekuensi tempat kuartilnya. Ini 1, 2, 3. Kalau misalnya dia kuartil 1, berarti 1/4. Kalau kuartil 2, berarti 2/4. Kalau kuartil 3, 3/4. Oke, jadi rumusnya sama, tinggal disubstitusikan sesuai dengan datanya. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya ini kuartil 3-nya ada di kelas yang kelima. 10. Berarti di sini kan, oke, seperti ini jadinya. 3 frekuensi bagi 4. Oke, lanjut. Kemudian desil. Nah, ada desil dan persentil. Desil itu dia per 10, sedangkan kalau persentil itu per 100 ya. Jadi itu bedanya. Jadi tinggal dilihat datanya itu persen atau dia desil. Nah, kalau misalnya desil, data tunggal dia per 10 di bawahnya tetap sama. Ini juga data kelompok per 10 juga.
Selanjutnya, kalau persentil sama rumusnya dengan yang desil, hanya dia di sini di bawahnya per 100. Jumlah angka dari data pertama sampai data terakhir dibagi 100 begitu. Itu yang dikatakan dengan persentil. Biasanya tuh persentil disebut juga dengan persen ya gitu. Kalau yang kita sering kenal itu namanya persen. Oke. Nah, itu contohnya. Kemudian ada rentang antar kuartil. Rentang di sini seperti yang di tabel distribusi, rentang itu nilai maksimum dikurang nilai minimum. Sedangkan kalau rentang antar kuartil atau disingkat dengan RAK, itu tinggal kita lihat kuartil ketiga berapa, kuartil 1 berapa, dikurangi. Jadi nilai pada kuartil 3 dikurang nilai pada kuartil 1. Nah, itu adalah rentang antar kuartil. Selanjutnya, rata-rata simpangan dan simpangan baku. Oke, lanjut. Jadi, macam-macam ukuran ini dari awal tadi itu sampai ke akhir nanti itu semuanya saling keterkaitan satu sama lain, tergantung permintaannya mau menghitung apa. Begitu. Sama seperti ini kan di sebelumnya juga udah ada rentang. Jadi di sini juga diingatkan kembali untuk rentang dan rentang antar kuartil itu dihubungkan. Selanjutnya simpangan rata-rata atau rata-rata simpangan dan simpangan baku. Nah, rata-rata simpangan atau disingkat dengan RS, rumusnya itu sigma XI dikurang X bar dibagi N. Sedangkan simpangan baku atau disingkat dengan S, akarnya rumusnya yaitu akar sigma XI dikurang X bar atau rata-rata pangkat 2 dibagi N per 1. Nah, ini untuk simpangan baku. Sedangkan kalau angka baku atau disingkat dengan ZI itu XI dikurang X bar atau X rata-rata dibagi dengan simpangan. Nih, dibagi dengan simpangan baku. Oke. Simpangan dan simpangan baku, pembahasan siapa? Bisa Jaya, Bu. Ya, Novia sama Jaya. Bukan, Bu. Siapa? Jaya dan Bang Sandi. Oke, Jaya dan Sandi. Oke, Jaya atau Sandi. XI pada rata-rata simpangan, simpangan baku dan seterusnya itu XI itu apa? Nilai atau data yang pertama, Bu. Nilai atau data yang pertama. Perjelas lagi, maksudnya itu seperti apa? Tepatnya apa? Dia kan data ada dua nih. Data tunggal dan data per kelompok. Kalau data tunggal, itu XI itu adalah nilai, ya kan? Nilai yang ada di dalam tabel distribusi atau nilai sebarannya itu XI. Misalnya, nah misalnya ini adalah data tunggal, ya kan? Ini XI 2, XI selanjutnya ada 3, XI selanjutnya 4, XI selanjutnya 5, XI selanjutnya 6, XI selanjutnya 7. Kalau data kelompok, XI-nya apa? Jaya atau Sandi? Oke, gimana? Jaya, Sandi? Belum bisa? Lupa? Baik, Bu. Oke ya. Selanjutnya, angka baku udah tadi juga sama rumusnya. Koefisien variasi, koefisien kemiringan, dan koefisien keruncingan. Nah, ini yang sedikit rumit ya. Nah, koefisien variasi itu S itu simpangan tadi itu dibagi X bar yaitu rata-rata dikali 100%. Nah, itu koefisien variasi. Sedangkan kalau koefisien kemiringan itu cukup banyak dia. Jadi dia itu kemiringan itu tergantung dari apa yang kita gunakan misalnya person, Pauli,
persentil, momen tunggal atau momen kelompok. Jadi itu tergantung dari rumus apa yang kita gunakan sedari awal. Kalau misalnya dari awal itu kita menggunakan rumus person, berarti kemiringannya itu juga harus menggunakan koefisien kemiringan person. Yaitu contohnya seperti ini. MO itu tadi modus ya. Nah ini Q itu kuartil, P itu dia persentil, kemudian ini untuk momen tunggal, nah ini momen berkelompok. Nah itu tergantung dari kebutuhan dari awal hingga akhir disesuaikan. Selanjutnya, koefisien keruncingan. Nah ini untuk data tunggal dan data perkelompok hampir sama. Hanya saja kalau yang berkelompok itu dikali dengan frekuensinya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke ya. Berarti minggu depan kita hadir semua di kampus ya. Untuk ada sedikit penjelasan dari kalian nanti mengenai materi kelompoknya masing-masing yang kemarin. Kemudian kita buat tes kecil-kecilan dulu sebelum UTS yang besar. Oke, semuanya bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke ya. Jika tidak ada pertanyaan, berarti sampai di sini dulu. Silakan siapkan diri kalian untuk tes minggu depan. Oke? Baik, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi.